Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menjaga memelihara hidup kami hingga saat ini. Dan pagi ini kami akan renungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Injil Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saya jadi ingat satu lagu yang mengatakan, "Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku." Ya, penggalan dari bait lagu atau lirik lagu ini sebetulnya sejalan dengan apa yang dikatakan kitab suci baru saja yang kita baca. Jadi Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya menghidupi firman-Ku, melakukan firman-Ku, dikatakan kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita tinggal dalam firman supaya hidup kita dimerdekakan. Dari apa? Yesus berkata, orang yang berbuat dosa dia hamba dosa. Jadi kita dimerdekakan dari dosa, dan dampak dosa itu mengerikan sekali, saudaraku. Ya, selain nanti masuk neraka, jelas ada penghukuman kekal, juga di dunia ini kita bisa mendapati misalnya ketika orang tinggal dalam dosa, dia tinggal di bawah kutuk, ada sakit penyakit, ada kuasa gelap dan macam-macam yang lain. Yesus mau bebaskan itu dari hidup kita. Kalau kita tetap dalam firman-Nya, mengikuti firman-Nya, penting sekali. Jadikan ini dasar bagi kita di dalam melakukan segala sesuatu. Mazmur 119 ayat yang 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan itu jadi pelita dan penerang buat langkah kita. Tanpa firman Tuhan gelap. Kita nabrak sana sini, kita bisa nyasar salah jalan. Ya, ada jalan yang disangka lurus kata Amsal, tapi ujungnya maut karena nggak ada terang. Kalau kita ada terang firman Tuhan, kita bisa dipimpinnya sehingga kita mengalami hidup yang berkemenangan. Seperti dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini luar biasa. Yosua adalah orang yang melanjutkan tugas berat dari seorang Musa. Wah, seorang abdi Tuhan yang luar biasa. Dan Yosua pun dia manusia biasa, sempat juga mengalami keraguan. Sampai Tuhan mengingatkan berulang kali di Yosua 1, sudah bisa baca nanti, berulang-ulang. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, ya. Tetapi yang lebih lagi di ayat 8 dikatakan apa? Jangan lupa memperkatakan, ucapkan firman Tuhan. Ya, karena iman timbul dari pendengaran, kita memperkatakan, telinga kita dengar juga, ya. Terus renungkan siang dan malam. Ya, enggak hanya diucapkan, saudara, direnungkan, dirasakan, dinikmati. Terus dikatakan apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, dilakukan. Ya, diucapkan, ya, artinya dibaca, ya. Terus direnungkan, dirasake. Yang berikutnya apa? Dikerjakan, dilakukan. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Lalu janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil berarti bicara tentang proses. Prosesnya ada.
Ya, seperti orang berhasil lulus itu juga mulai belajar dulu panjang, ulangan, ujian segala macam. Tapi yang beruntung ini bukan kekuatan kita, itu grace, itu anugerah. Tuhan janjikan keberhasilan dari upaya kita dan juga grace atau anugerah atau istilahnya keberuntungan yang dari Tuhan. Luar biasa sekali. Mari jadikan firman Tuhan ini jadi pedoman bagi hidup kita, jadi kekuatan buat kita. Karena dengan firman Tuhan kita akan mendapatkan arahan dan tuntunan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan ini loh Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin juga di handphone juga ada ya, atau di gadget yang lain. Tetapi di sini yang terpenting bukan hanya saudara punya itu, tapi bagaimana saudara melakukan. Ya, jadi bermula dari apa? Saudara baca, saudara renungkan, dan saudara lakukan. Itu baru ada powernya. Jadi punya Alkitab, punya gadget yang isinya Alkitab, kalau nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, buat apa? Nggak ada kekuatannya apa-apa. Tapi saat engkau melakukan, membaca, merenungkan, dan melakukan, maka engkau akan boleh kekuatan. Dan janji Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang berkemenangan. Amin. Ayo kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kita. Jadi Yesus itulah firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, berarti kita hidup di dalam Yesus. Amin. Ayo, kalau dalam Yesus ada kemenangan, ada keberhasilan, ada keberuntungan menyertai hidup kita. Tetap semangat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percayakan hidup kami hari ini, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga apa yang kami kerjakan lancar, aman, selamat, jauh celaka, mara bahaya, jauh virus corona dan segala penyakit dan segala yang buruk. Terima kasih Tuhan, hari berkemenangan bersama-Mu ketika kami mengikuti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.